tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya oleh kasih-Nya maka hari ini, saat ini kita datang untuk beribadah karena kami memerlukan Tuhan dalam setiap saat. Dalam kondisi masih pandemi, kami tetap bersyukur bahwa apa yang Tuhan buat pasti baik. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 nomor 1. Pembukaan. Bapa yang rahmani, kami datang menghampiri tahta kudus-Mu. Kalau kami boleh datang beribadah, itu bukan karena kemampuan kami, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk hari-hari hidup kami yang Kau pelihara. Bahkan seluruh keluarga kami ada di dalam lindungan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini, Roh Kudus bekerja di dalam hati pikiran kami lewat firman-Mu, dan biarlah kami akan pulang membawa berkat surgawi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca litani pujian yang terdapat di dalam Mazmur 133.
persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 49 baitnya yang pertama. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal sembah dan puji dalam Kristus Yesus, tolong kami untuk memahami, menghayati dan mengerti akan firman-Mu yang akan kami baca dan serta renungkan. Kiranya Engkau membuka hati dan seluruh kehidupan kami dan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, serta berfirmanlah melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan di hari ini adalah Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-36. Baik, apakah sudah mendapatkan semuanya? Kalau sudah, mari bersama-sama kita membacanya. Kisah Para Rasul 21 ayat 31 sampai dengan 36. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjelang Pilkada DKI tahun 2017, Gubernur saat itu Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita sebut Ahok itu mengunjungi warga Kepulauan Seribu
Kunjungan itu dilakukan tepatnya pada tanggal 27 September 2016. Nah, setelah bertemu dengan warga, Ahok lalu menyampaikan pidato. Dia menyampaikan program-program yang akan dia lakukan ke depan. Nah, pada saat berpidato itu, Ahok menyisipkan satu ayat dari kitab suci salah satu agama. Pidato yang Ahok sampaikan itu kemudian diunggah ke akun YouTube Pemprov DKI, yang kemudian oleh seseorang berinisial BY diunggah ke akun Facebook pribadinya. Akibatnya timbul reaksi dari umat pemeluk agama tersebut, dan sejumlah organisasi melaporkan Ahok ke kepolisian dan menuntut Ahok untuk diadili dan dipenjara karena dianggap sebagai penistaan agama. Padahal Ahok sudah minta maaf dan mengklarifikasi ucapannya itu, bahwa dia tidak ada maksud untuk melecehkan agama. Tetapi kelompok-kelompok yang tidak menyukainya dan yang membencinya terus menuntut kepolisian untuk mengusut kasus tersebut dan memprovokasi masyarakat. Kekecewaan tersebut menimbulkan demo berkali-kali atau berjilid-jilid. Dan setelah 21 kali disidang, Ahok dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dialami Ahok itu juga dialami oleh Rasul Paulus. Satu saat itu Paulus dituduh oleh orang-orang Yahudi dari Asia. Kita bisa baca di ayat 27 ya. Yang melancarkan tuduhan palsu dan memprovokasi rakyat dengan mengatakan bahwa Paulus menentang bangsanya sendiri, tentang hukum Taurat yang mereka agungkan, dan menajiskan bait Allah dengan membawa masuk orang non-Yahudi ke dalamnya. Itu di ayat 28. Tuduhan ini serius. Tuduhan ini serius karena nyawa menjadi taruhannya. Dampaknya rakyat terhasut sehingga menangkap dan menganiaya Paulus. Ayat 30 dan 32. Mereka main hakim sendiri tanpa menyelidiki kebenarannya. Mereka ingin melenyapkan Paulus karena dianggap mengkhianati bangsa. Namun usaha mereka tidak berhasil karena Tuhan menggerakkan kepala pasukan Romawi untuk memimpin pasukannya dan menyelamatkan Paulus dari tangan orang Yahudi. Rakyat yang terprovokasi juga kebingungan sehingga tidak dapat memberikan jawaban yang tepat bagi pertanyaan kepala pasukan itu. Ayat 33 dan 34. Paulus telah berusaha mengikuti aturan dan menunjukkan niat baiknya, tetapi ia tetap mengalami perlawanan. Memang Bapak Ibu, mengikut Yesus Kristus tidaklah selalu mudah. Kita harus siap membayar harga, menderita demi iman kita dan Injil yang kita beritakan. Kalau tidak, kita tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus, tidak ada jalan mundur bagi kita. Kita harus siap menghadapi tuduhan, fitnah, penderitaan, sebagaimana Yesus, Rasul Paulus, dan dan para pengikut Yesus lain yang telah mengalaminya. Namun dalam semua itu
Tuhan menyertai dan akan menolong kita. Ingatlah bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak di surga. Oleh karena itu, bila kita harus menderita demi Injil, marilah kita tetap setia mengikuti Kristus karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan tadi membukakan kepada kita betapa mudahnya orang-orang Yahudi tersulut amarahnya. Mereka telah sangat dibutakan oleh kebanggaan agama yang kosong. Setiap hal yang mengganggu identitas agama mereka selalu diresponi dengan marah. Iman yang membuahkan kemarahan, kepicikan, kebencian, dan perasaan tidak aman atau insecure dari para penganutnya tidak mungkin iman sejati. Bagaimana mungkin mereka berani melanggar kesucian bait Allah dengan berencana memukul sampai mati seseorang yang sedang menjalankan ibadahnya? Anehnya, ini dilakukan dalam rangka membela agama mereka. Inilah kesalahan dari orang-orang Yahudi dan juga beberapa kelompok-kelompok lain. Mereka berespons kepada situasi apapun dengan cara yang berbeda dengan rencana Tuhan. Sejak dulu mereka gagal setia kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Mereka memberontak kepada Allah. Bahkan ketika Allah Bapa memanggil mereka untuk beriman kepada anaknya pun, mereka tetap bertindak dengan cara yang sama, yaitu melawan Tuhan. Apakah perbedaan antara semangat yang menyala-nyala dari Paulus dengan kegigihan mereka memukul Paulus? Perbedaannya adalah Paulus digerakkan oleh cinta kasih kepada Allah Bapa dan umatnya. Sedangkan mereka digerakkan oleh perasaan paranoia, kesempitan hati, kebanggaan diri yang besar. Jadi agama sejati harus digerakkan oleh kasih kepada Allah Bapa dan sesama. Inilah alasan Paulus membagikan berita Injil dengan tanpa lelah dan tanpa takut, dengan gairah dan semangat yang menyala-nyala. Kasih kepada Allah Bapa dan manusia telah menggerakkan Rasul Paulus. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak mengerti kasih. Mereka hanya tahu menghantam, mengancam, membunuh orang, dan menyebarkan teror di dalam segala tingkah laku memurnikan agama mereka. Kekerasan menjadi identik dengan iman yang kosong. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mempunyai iman kepada Tuhan dan memiliki keberanian untuk terus bergantung kepada Tuhan. Injil diberitakan dengan cara yang sangat sulit. Paulus berhasil selamat dari orang-orang Yahudi yang membenci dia di Efesus. Ternyata mereka justru berhasil menggerakkan orang untuk menangkap Rasul Paulus di Yerusalem. Tetapi sejak awal memang Paulus telah mengatakan bahwa dia adalah tawanan roh. Roh Kudus menuntun dia untuk mengabarkan Injil. Terkadang tuntunan itu terasa begitu indah dan penuh berkat. Terkadang kita tidak sanggup melihat kebaikan dan tuntunan itu. Terkadang seperti yang dialami Paulus, tuntunan itu malah membahayakan dan dapat mencelakakan kita. Tetapi inilah
penggenapan dari perkataan Kristus. Bukankah ini yang Yesus Kristus katakan di dalam Lukas 21 ayat 12? Nanti silakan Bapak Ibu Saudara bisa baca ya. Lukas 21 ayat 12. Marilah kita bersiap bukan hanya ketika tuntunan Tuhan membawa kita ke dalam keadaan yang jaya dan megah. Marilah kita juga bersiap ketika tuntunan Roh Kudus membawa kita ke dalam keadaan yang sulit, menderita. Ya seperti sekarang masa pandemi COVID-19, banyak orang yang kesulitan, banyak orang yang menderita, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga. Bahkan kita juga menghadapi penuh bahaya. Jangan lupa bahwa Injil Tuhan disebarkan oleh orang-orang yang bersedia mengalami kesulitan dan bahaya. Karena dorongan cinta kasih Tuhan di dalam dirinya. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk merespons firman Tuhan ini kita akan nyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat 260 baitnya yang pertama. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Mari Bapak Ibu dan saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kudus, yang mengasihi kami, yang kami sembah dan puji di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada saat ini, dapat beribadah secara daring. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang sudah bekerja lewat pemberitaan firman akan terus bekerja untuk mengartikan firman-Mu lebih dalam dan lebih luas, dan memeteraikan itu di dalam kehidupan kami, serta memampukan kami untuk dapat mengerjakannya di dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami mau berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami yang sedang terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Dan kami bersyukur karena di akhir-akhir ini dengan pertolongan Tuhan, pandemi COVID ini sudah mulai melandai. Semua beberapa daerah sudah menurun kasus-kasus positif, dan bahkan banyak yang sembuh.
Daerah-daerah sudah banyak juga yang sudah melakukan vaksinasi. Bahkan sesuai informasi kami mendengar bahwa Surabaya sudah 100% divaksinasi. Terima kasih Bapak. Ini semua boleh terjadi karena campur tangan Tuhan yang menolong pemerintah, menolong rakyat untuk bekerja sama menangani pandemi COVID-19 ini. Demikian juga tenaga-tenaga medis yang sudah berjuang untuk merawat para korban dan juga merawat semua orang-orang yang terkena atau terpapar sehingga menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang sudah berjuang demi kehidupan umat manusia ini. Kami sangat bersyukur karena campur tangan Tuhan sehingga kondisi ini dapat mulai kami rasakan bahwa ketika Tuhan berkarya semuanya akan menjadi baik. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, khususnya Presiden kami Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin bersama para Menteri Kabinet, TNI, Polri, DPR, MPR dan seluruh instansi baik negeri maupun swasta, partai-partai politik dan ormas-ormas untuk bekerja sama memulihkan kondisi ekonomi dan membangun serta menciptakan kesejahteraan bagi negeri Indonesia yang kami cintai ini. Kami percaya Tuhan dengan menurunnya level dari 4, 3, 2, 1 ekonomi kami mulai berjalan. Dan ini semua juga karena campur tangan Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Mari Bapak, tetaplah bersama pemerintah dan kami semua agar kami bersama-sama membangun kembali negara kami dan membuat pertumbuhan ekonomi kembali berjalan. Sehingga cita-cita ingin mencapai kesejahteraan bagi seluruh bangsa dapat tercapai. Kami berdoa untuk mereka yang berada di garda depan. Para dokter, para medis, tolong mereka Tuhan. Tuhan juga berkati setiap mereka yang sedang dalam perawatan, yang dalam pemulihan. Tuhan juga berkati mereka dan menyolong serta menyembuhkan mereka. Dan secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan kaum lanjut usia GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Agar Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan di masa tua. Senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kemampuan agar supaya hari-hari yang Tuhan anugerahkan dapat dijalani dalam sukacita dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan mohon kepadamu ya Tuhan untuk mereka yang menghadapi satu masalah sulit, persoalan dalam kehidupannya. Kiranya juga Tuhan hadir dalam kehidupan mereka dan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dapat segera diatasi dengan kehadiran Tuhan dan campur tangan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh keberadaan mereka dan membuka jalan serta pertolongan bagi setiap masalah yang mereka hadapi. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi persekutuan dan pelayanan di jemaat kami GPIB Jemaat Bukit Zaitun. Baik para presbiter, ketua majelis jemaat Pendeta Ibu Dina Haba Akihari, dan juga pengurus-pengurus Pelkat, komisi-komisi, PHMJ serta seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari dan juga dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami serahkan semua rumah Tuhan yang kudus agar tetap dalam kondisi baik sampai akhirnya kami dapat kembali beribadah dan bersekutu di dalamnya dengan damai sejahtera dan sukacita secara offline. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan serta kasih setia Tuhan yang terus mendampingi kami melewati tahun demi tahun kehidupan kami. Tawa bahagia, tangis kesedihan, semuanya kami lalui bersamamu.
Tanpa kehadiran-Mu ya Tuhan, kami tak akan mampu berjuang melalui semua rintangan dan pencobaan di dalam kehidupan kami ini. Kini ya Tuhan, meski tubuh kami melemah, namun kami akan tetap setia mengiringi, mengabdi dan melayani-Mu. Meski pelayanan yang kami lakukan mungkin tidak sebaik seperti kami masih muda ketika kami masih kuat, namun kiranya Engkau tetap berkenan memakai kami di dalam segala bidang yang Tuhan inginkan. Dan di sisa hidup kami ini, kami ingin menggunakan setiap waktu-waktu kami lebih banyak untuk-Mu Tuhan. Lebih memperkaya kehidupan rohani kami. Oleh karenanya, bimbinglah kami dalam melalui hari-hari kami di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membawa pengucapan syukur kita kepada Tuhan dan yang terdapat di dalam Amsal 28 ayat 27 yang berbunyi demikian: siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 ayat pertama. Bila topan kas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk berdiri dan kita akan mendoakan persembahan syukur kita, membawanya kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami menghampiri tahta kudus-Mu. Kami bersyukur untuk begitu banyak berkat yang Kau sediakan bagi kami di dalam kehidupan, khusus untuk pengorbanan Putra terkasih Yesus Kristus di salib Bukit Golgota untuk pelanggaran dosa kami. Kami membawa persembahan ini kepada-Mu. Terimalah Tuhan, berkenanlah atas persembahan ini, dan biar ini semua dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah daring ini. Ingatlah bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pengikut-Nya yang setia.
mampu berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya kita menyanyikan satu pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Baiklah Bapak Ibu, jalilah kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita, dengan mengandalkan Tuhan. Dan ingatlah, jangan kita memiliki hati yang keras, tapi lembutkanlah hati untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.